Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para penuntut ilmu rahimakumullah, kembali kita bertemu bersama kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabus Sami', karya Khatib Al-Baghdadi yang wafat tahun 463 Hijriah. Khatib Al-Baghdadi adalah ulama besar di Masyriq, di timur, di Baghdad. Beliau adalah ahli hadis di kota 1001 malamnya. Khatib Al-Baghdadi adalah seorang ulama yang terkenal, menulis banyak kitab. Beliau adalah ahli hadis sekaligus ahli tarikh sejarah. Beliaulah yang mengarang kitab Tarikhul Baghdad. Di bidang hadis, Khatib Al-Baghdadi menulis banyak kitab. Dan dalam beberapa hari ini, 2 atau 3 kali pertemuan berikutnya, kita akan membaca kitab karya Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi adalah tauladan bagi ulama. Beliau sangat bertanggung jawab dengan keilmuan yang beliau kuasai. Beliau ahli hadis dan beliau mengarang beberapa kitab yang terkait dengan hadis. Beliau karang kitab Syarfu Ashabil Hadis, kemuliaan orang yang mempelajari hadis, kemuliaan ahli hadis. Kemudian beliau motivasi pula orang untuk melaksanakan perjalanan rihlah dalam mencari hadis. Beliau karang pula kitab kedua, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Tujuannya memotivasi penuntut ilmu untuk berangkat menuntut ilmu. Kemudian beliau tulis kitab yang ketiga, Taqyidul Ilmi, yang mendorong kita untuk mencatat ilmu. Perlu ada catatan, perlu ada buku, kurasa. Kemudian di tempat belajar, di majlis-majlis para ulama, perlu ada adab, perlu ada akhlak, ada etika. Beliau tulis buku ini, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabus Sami', kumpulan akhlak perawi dan adab as-sami', pendengar, yaitu penuntut ilmu. Dan tujuan dari ilmu adalah untuk diamalkan. Maka beliau karang kitab yang kelima, Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Tuntutan dari ilmu itu adalah amal. Kemudian beliau karang pula kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, bimbingan agar penuntut ilmu itu menjadi seorang faqih. Kitab yang sangat bermanfaat. Dan masih ada kitab-kitab beliau yang lainnya, ini kita urutkan agar mudah kita memahaminya. Gambaran bagaimana ulama itu sangat bertanggung jawab dengan ilmunya, sangat bertanggung jawab untuk melahirkan ilmuwan, pewaris keilmuannya. Itu Khatib Baghdadi yang wafat 1000 tahun yang silam. Tapi tanggung jawabnya luar biasa. Sulit kita cari di zaman sekarang ilmuwan yang memang bertanggung jawab terhadap ilmu yang ditekuninya dan memiliki ambisi yang kuat agar anak-anaknya semuanya menjadi pewaris ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Dan yang akan kita baca siang ini hanya sedikit, hanya bagian mukaddimahnya, yaitu mengenal alat atau peralatan kelengkapan setiap ilmu. Setelah disebutkan alhamdulillah, salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatib Baghdadi di alinea kedua, amma ba'du. Faqad zakartu fi kitabi Syarfi Ashabil Hadis ma yahdu zal himmah ala tatabbu'i asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal memotivasi zal himmah, orang-orang yang bersemangat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal istihad, dan bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Jadi Khatib Baghdadi menyebutkan di awal kitab ini bahwa beliau telah menyebutkan kemuliaan ashabul hadis yang memotivasi orang untuk bekerja keras serius dalam mempelajari ilmu hadis. Wal hirs ala simaiha, dan lomba tamak, begitu semangat untuk mendengarkan hadis. Dan itu sudah dijelaskan dalam kitab beliau kemuliaan ashabil hadis. Wal ihtimama bi jam'ihi, dan kepedulian untuk mengumpulkan hadis. Wal intisab ilaiha, dan menisbahkan diri kepada ahli hadis.
Kemudian Khatib Baghdadi baru menyebutkan apa yang kita ingin sampaikan. Walikulli ilmin tariqatun. Setiap ilmu itu ada tariqah, ada metode, ada ilmunya. Yang bagi li ahlihi, yang sepantasnya li ahlihi, bagi orang yang pelajari ilmu itu, ayaslukuha, untuk menempuhnya. Ada metode yang harus diikuti, ada langkah-langkah yang harus ditempuh bagi orang yang ingin mempelajari ilmu itu. Wa alatun yajibu alaihim ayyakhuzu biha wa yasta'miluha. Dan ada pula alat-alat. Ini terjemahkan kelengkapan atau perlengkapan yang wajib dia ambil. Wa yasta'miluha, untuk dia amalkan. Satu baris yang sangat berharga sekali, ya. Mutiara dalam kitab ini. Kulli ilmin, setiap ilmu itu ada metodenya yang harus kita ikuti kalau kita ingin menguasai ilmu itu. Dan hari ini kita bicara tentang bimbingan calon ulama, maka ilmu-ilmu agama itu ada persamaannya. Alat bagi setiap ilmu agama, mulai dari tafsir, hadis, fikih, tarikh, akidah. Alat pertama yang harus dimiliki adalah bahasa Arab. Sebagian ulama juga ada yang mengarang, ya, cara belajar fikih, cara belajar hadis. Nah, seperti ini depan saya bawah ini. Nasaih manhajiyah di talib ilmu sunnah nabawiyah, cara belajar ilmu hadis. Dan juga ada seperti al-faqih wal mutafaqih, itu kan bimbingan untuk calon ahli fikih. Dan ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama masa sekarang banyak menulis buku tentang itu, ya, cara belajar ilmu-ilmu agama. Dan setiap ilmu itu ada metodenya, ada tabiatnya. Kalau kita ingin benar-benar menguasainya. Ini yang pertama sekali harus dipahami oleh penuntut ilmu. Terhadap setiap ilmu yang akan dia pelajari, dia harus tahu bagaimana mempelajari ilmu ini. Dan untuk ilmu agama, mukaddimah atau alat yang pertama sekali harus disiapkan adalah bahasa Arab. Ini yang harus antum kuasai sekali. Kita lihat hari ini banyak ustaz, banyak penceramah yang tidak pandai bahasa Arab. Tapi dia tetap jadi ustaz, dia tetap mengajar, tetap bicara masalah agama. Kalau yang dia bicarakan masalah agama yang biasa-biasa, sudah yang maklum, masyhur di kalangan masyarakat, mungkin tidak masalah. Tapi di saat dia bicara masalah-masalah yang agak serius, kalau modalnya hanya buku-buku terjemahan, ya kita khawatir dia salah memahami, atau terjemahan itu sendiri salah. Meskipun tidak ada jaminan orang yang pandai bahasa Arab itu salah. Karena bagaimanapun hebat orang dalam bahasa Arab, tapi kalau tidak rajin baca-baca kitab, tidak rajin mutalaah, ya, tentu orang yang tidak pandai bahasa Arab tapi rajin mencari-cari informasi, banyak hadir di majelis-majelis ilmu, akan lebih alim. Tapi kita ambil secara umum. Al-lughatul Arabiyah miftah li kulli ulumi syariah. Bahasa Arab itu adalah kunci pembuka bagi semua cabang ilmu-ilmu agama. Maka di saat antum sudah memiliki etikat yang kuat untuk jadi ulama, ya, etikat kedua yang harus ada dalam hati, saya harus menguasai bahasa Arab. Dan menguasai bahasa Arab itu sama dengan ilmu-ilmu yang lain, juga butuh proses, butuh waktu. Tidak ada jalan pintas untuk pandai bahasa Arab. Ada kursus sebulan, 2 bulan. Itu biasanya kursus grammar bahasa Arab praktis. Mungkin mengajarkan matan ajrumiyah, dasar-dasar bahasa Arab, seminggu sudah bisa. Itu mungkin. Tapi untuk benar-benar memahami bahasa Arab,
Untuk memiliki mufradat, vocabulary, kosakata yang banyak itu butuh waktu. Karena sulit menghafal kosakata. Sehari kita hafal 100 kosakata, 10 hari 1000. 100 hari 10.000 itu sudah sangat banyak kosakata kita hafal. Tapi tidak bisa seperti itu untuk pandai bahasa Arab. Al-lughah adah. Bahasa itu kebiasaan. Maka untuk pandai bahasa Arab kita perlu membiasakan bahasa Arab. Kalau kita ingin pandai membaca kitab-kitab seperti ini yang tidak punya baris, ini perlu pembiasaan, tidak bisa seminggu 2 minggu. Lihatlah, pondok-pondok pesantren, kadang orang sudah 6 tahun. Tapi apakah semuanya pandai bahasa Arab? Tidak. Ada yang rajin, pandai. Ada yang malas, ya tidak bisa. Tapi kita harus berusaha belajar bahasa Arab. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.